Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Larasati Putri Yustiana. Saya di sini akan melanjutkan dari tutorial yang sebelumnya, yaitu membuat alinyemen horizontal dan alinyemen vertikal. Yang pertama, kita klik surface-nya, klik kanan, lalu menuju ke surface properties. Ini kita rubah ke elevation bending 2 dimensi. Di bagian analisis, kita create range nya ini kita ubah ke range interval. Ini intervalnya 1, lalu klik ini. Setelah itu kita klik apply, klik OK. Setelah itu sudah muncul, kita buat bantuan circle-nya, yaitu C. Lalu buat garis tengahnya. Seperti ini. Lalu kita copy. Lalu kita paste as block. Kita copy lagi. Kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita bisa pindah ini ke dalam surface-nya. Oke, copy. Nah, ini kita rubah kita kasih tempat di bagian hijau. Misalnya kita taruh yang terakhir di sini. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, kita rubah ini kembali, kita rubah seperti awal. Place properties. Ini kita rubah ke 2 meter dan 10 meter background. Apply, lalu OK. Ini kita bisa lihat, kita sudah taruh di titik-titiknya. Selanjutnya kita bisa membuat alinyemen. Kita bisa menggunakan dua cara, menggunakan polyline dan juga layout. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan polyline. Pertama kita ketik PL, lalu kita sambungkan titik-titiknya. Ini. Selanjutnya, setelah membuat polyline, kita bisa insert template-nya, yaitu dengan cara ketik insert. Lalu di bagian ini kita masukkan ini template A3 Polynema, klik open ini, lalu kita klik ini. Setelah itu kita close, kita langsung menuju alinyemen create alignement from polyline, kita klik, kita enter lagi. Di sini kita bisa beri nama alinyemen horizontal. Lalu di bagian ini kita biarkan tab none. Lalu di bagian ini alinyemen style kita ubah ke ini I2 WPM propose. Ini template-nya berarti sudah masuk. Lalu kita lanjut ke bagian ini, kita tidak dicentang dulu. Lalu kita menuju desain kriteria. Lalu ini kita rubah ke 60 km/h. Lalu ini kita klik use kriteria base design. Ini kita rubah ke
ASTO 2011 metrik Emax 8%. Lalu ini tetap pilih ini ASTO 2011, lalu klik OK. Langkah selanjutnya kita klik alignment, klik kanan, kita pilih edit alignment label, lalu kita menuju import label set. Ini kita ubah ke EIWPN ini, kita klik OK. Ini di bagian ini kita ubah ini perpendicular with line, klik OK. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu sudah muncul seperti ini. Selanjutnya kita pilih line-nya, lalu kita akan membuat tikungannya. Kita selanjutnya membuat alignment pay layout. Ini kita hapus dulu. Kita pilih alignment pay layout. Lalu ini kita buat nama alignment horizontal. Ini kita EIWPN propose. Lalu kita menuju desain kriteria. Ini juga kita ubah ke 60. Ini kita centang. Ini ubah ke metrik Emax 8%. Ini dual line. Ini tab ASTO 2011. Lalu kita OK. Selanjutnya kita klik ini, tanda panah. Lalu kita pilih yang curve and spiral setting. Lalu kita bisa centang ini. Lalu ini juga dicentang. Ini kita bisa rubah ke 60. Lalu ini kita bisa rubah ke 120. Ini kita rubah ke 60. Kita klik OK. Lalu ini tangan-tangan no curve. Lalu kita sambungkan titik ke titiknya. Seperti ini. Nah, lalu dia muncul. Selanjutnya kita coba ini. Lalu ini pre-curve fillet between two entity radius. Lalu kita di bagian ini kita klik first entity, lalu ini next, lalu ini kita isi. Lalu di sini kita isi 120, enter, seperti ini. Lalu dia sudah membentuk seperti ini. Lalu untuk lengkung yang kedua kita bisa coba pakai ini. Lalu pilih free spiral, curve spiral between two entities. Kita pilih ini, lalu pilih garis keduanya less than 180. Kita masukkan radiusnya 120, lalu isi 60, lalu isi 60 lagi, enter. Sudah seperti ini, sudah terlihat lengkung satu dan lengkung keduanya. Lalu kita bisa, agar melihat beda warnanya, kita menuju ke sini, klik ke kanan, edit alignment style, display-nya. Ini kita bisa beri warna. Kita warna merah. Kedua kita bisa beri warna kuning. Klik OK. Lalu klik apply. OK. Kita bisa lihat ini bagian-bagiannya. Selanjutnya, misal ada yang tanda seru, kita bisa lihat di sini.
Selanjutnya ada tanda seru. Kita harus merubah di bagian radiusnya dan kita sesuaikan sampai sesuai. Selanjutnya kita close. Lalu kita buat profile, kita menuju ke profile, lalu buat create profile from surface, lalu di bagian ini kita add, lalu kita pilih draw in profile view, lalu ini kita bisa rubah ke ini menjadi profile memanjang, lalu di sini profile view stylenya kita EIWPM profile view, lalu kita next. Di sini kita rubah ke user specific range, lalu kita klik next. Di bagian ini kita pilih yang user specific, lalu bisa kita bulatkan ke 25. Di sini kita bisa bulatkan ke 45. Lalu di next, lalu next lagi. Ini kita ubah ke EIWPN full and band set. Lalu ini klik next. Ini bagian ini kita bisa pilih nanti saja. Kita klik create profile view, lalu klik di sini, lalu muncul hasilnya. Langkah selanjutnya kita bisa pilih profile, create profile from layout, klik, lalu di bagian ini kita ganti namanya menjadi vertikal. Lalu ini kita rubah stylenya menjadi EIWPN. Lalu ini di sini. Di bagian ini kita centang. Lalu kita klik OK. Di bagian ini kita pilih draw tangan with curve. Lalu kita bisa buat dari sini. Misal ke sini, lalu ke sini, lalu sini. Selanjutnya kita ini seperti ini. Jika tidak ada tanda seru, di sini ada tanda seru, kita bisa pindah. Nah, kalau tanda seru sudah hilang, kita biarkan saja. Selanjutnya, kita bisa klik kanan, lalu profile view properties, kita menuju hatch, lalu pilih fill area. Selanjutnya, kita bisa klik apply, oke. Sini,
Ini sudah ada bagian yang ditimbun. Selanjutnya, klik lagi, klik kanan, profil view properties, bagian bands, yang bagian kedua ini kita ubah ke alinyaman vertikal. Ini juga kita rubah ke alinyaman vertikal. Lalu klik apply. Oke. Setelah itu kita bisa lihat di sini. Ini LT-nya, LVC juga ada. Ini sudah jadi untuk create alinyaman vertikal dan alinyaman horizontalnya. Lalu selanjutnya kita bisa ke sini, klik alinyamannya, klik kanan, lalu pilih edit super elevation, calculate super elevation now. Lalu di bagian ini kita pilih next. Di bagian ini kita bisa ubah sesuai ketentuan, yaitu 3,5. Ini selanjutnya kita bisa klik next. Di bagian ini kita normal solder width-nya ini kita rubah ke tetap saja ini 7. Lalu kita klik next. Bagian ini kita finish seperti ini. Tidak ada error. Kita lihat di sini muncul seperti ini. Lalu kita hapus saja. Selanjutnya, saya akan memunculkan super elevation-nya dengan cara klik elemennya, lalu di sini kita pilih create super elevation view. Ini kita bisa beri nama ini, lalu klik OK. Lalu kita bisa taruh di bagian sini. Nah, ini ada tanda serunya seperti ini, berarti di bagian ini, bagian perbelokannya ini berarti masih ada yang salah dan belum sesuai dengan ketentuan. Lalu selanjutnya kita akan buat PI tagging dengan cara ketik pol, enter, lalu side-nya ada 36, enter. Misal saya buat ukurannya 80. Selanjutnya kita buat garis tengahnya. Ini, selanjutnya kita copy ke sebelah. Kita copy ke sebelah. Ini. Selanjutnya untuk yang sisi kanan kita akan ubah menjadi wipe out. Lalu polyline. Enter. Ini. Enter polyline. Yes. Lalu garis tengahnya akan hilang. Untuk memunculkan garis tengahnya lagi, kita klik di kanan, lalu pilih display order, send to back. Seperti ini. Untuk yang sisi kiri, kita bisa beri nama teksnya MT.
Ini PI, kita bisa beri ukuran 35. Nah, setelah muncul, ini bisa saya pindah di tengah seperti ini, misalnya seperti ini. Lalu kita bisa buat blok dengan cara P, enter. Ini bisa kita beri nama frame PI tagging untuk yang sisi kiri, select object, lalu enter. Untuk pick point-nya pilih tengah, lalu oke. Yang sisi kanan kita bisa buat blok juga. Ini wipe out PI tagging. Select object, objeknya enter, pick point di tengah, klik OK. Selanjutnya kita untuk masukkan ini ke sini bisa dengan cara add label, alignment, add alignment label, ini multiple point, ini, lalu kita hapus yang ada, kita menuju ke blok. Di bagian blok ini kita bisa beri nama frame PI tagging. Blok name-nya kita pilih yang frame PI tagging. Oke. Lalu kita bisa beri ukuran 10. Nah, selanjutnya kita ke teks. Ini bisa beri nama teks PI tagging. Teksnya kita buka, kita hapus. Ini, lalu oke. Seperti ini. Ini kita bisa rubah ukurannya menjadi 3. Dan Y offset-nya kita ubah menjadi -2. Lalu kita buka ke blok lagi, kita buat wipe out PI tagging. Ini kita bisa pilih yang wipe out PI tagging, klik OK. Ukurannya kita rubah ke 10, klik OK. Lalu kita klik add, lalu kita select alignment-nya, enter. Sini sudah terlihat, ini sudah ada ya labelnya PI 1, juga ada PI 2. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.